Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan, saya ucapkan selamat dan sukses atas diterimanya anak-anak sebagai siswa-siswi SMP Negeri 18 Surakarta. Mohon maaf, mohon izin anak-anak ya, Bu Guru lepas masker dulu biar suaranya agak jelas ya. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini Bu Guru diberikan tugas di acara ini untuk mengisi materi nilai-nilai karakter. Anak-anak tidak sengaja, tidak kita sadari bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu melakukan hal yang kita ulang-ulang, kita sering lakukan, baik berupa ucapan, tingkah laku, perilaku, perbuatan, dan itu kalau kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi suatu karakter ya. Karakter kita itu bagaimana, itu bisa kita lihat, kita bisa menilai teman-teman di sekitar kita. Oh, itu karakternya seperti ini, oh seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Guru akan menjelaskan macam-macam nilai-nilai karakter yang ada. Banyak sekali anak-anak ya, antara lain satu, religius, yang kedua jujur, kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu yang tinggi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat secara komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, berpola hidup yang sehat, cinta terhadap ilmu pengetahuan, selalu berpikir logis, kritis, dan inovatif. Baik anak-anak, biar lebih jelas Bu Guru bahas secara garis besar saja ya, karena waktunya sangat sedikit. Saya jelaskan secara garis besar saja. Yang pertama adalah religi anak-anak. Religi itu sikap, perbuatan, tingkah laku yang terkait dengan terkait dengan ibadah kita, dengan cara-cara ibadah kita tentunya yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut ya. Yang kedua jujur. Anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus selalu menunjukkan bahwa kita orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Orang jujur itu antara hati, kemudian pikiran, dan perilaku itu harus sama, harus sinkron ya, tidak berbeda. Kalau hatinya bilang A, mulutnya mengatakan A, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kalau kita itu bisa bersikap jujur, insya Allah akan menjadi orang yang bisa dipercaya dimanapun berada. Yang ketiga, toleransi anak-anak. Di dalam kita hidup sebagai warga negara Republik Indonesia, kita tahu bahwa di Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku, ras, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, di sini kita harus menghargai, menghormati ya, agama, ras, suku, kemudian kebudayaan orang lain, agar kita bisa hidup berdampingan, rukun, dan menjadi warga negara yang baik. Berikutnya disiplin anak-anak. Disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, itu saya rangkum, itu wajib dimiliki oleh anak sekolah khususnya anak-anak ya. Apalagi di musim pandemik seperti ini, anak-anak di rumah mungkin tidak bisa ketemu langsung dengan gurunya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh pihak sekolah, oleh pihak guru, Bapak Ibu guru,
itu harus benar-benar bisa dicerna dengan baik. Anak-anak harus disiplin menggunakan waktu belajar, harus kerja keras supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik, harus kreatif mencari referensi di internet, banyak sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya Ibu Guru sampaikan materi-materi nilai karakter yang lain, yaitu semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, cinta lingkungan. Itu saya rangkum ya anak-anak ya, saya rangkum. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita harus menunjukkan bahwa kita harus patuh, taat kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, harus menunjukkan kita harus cinta tanah air, harus punya rasa patriotisme yang tinggi. Sebagai contoh di rumah anak-anak ya, di saat-saat ada acara-acara di kampung, misalnya acara perayaan HUT itu, HUT kemerdekaan RI, kalau ada aba-aba kita harus memasang bendera, ya kita pasang bendera yang baik. Kalau ada aba-aba kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kita nyanyikan dengan khidmat. Jadi kita tunjukkan bahwa kita hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Lalu berikutnya nilai karakter-karakter yang lain, misalnya peduli sosial anak-anak, peduli lingkungan. Di musim pandemi seperti ini anak-anak, kepedulian sosial, peduli lingkungan itu harus kita tingkatkan anak-anak ya. Misalnya ini bisa kita mulai dari lingkungan rumah. Di rumah ada kakak, ada adik, ada ibu. Nah, kita saling memperhatikan. Kalau ada adik atau kakak yang gebres-gebres, wahing-wahing, nah kita ingatkan, Kak, kok kamu wahing-wahing? Ayo minum obat dulu, ayo istirahat, biar nggak capek, biar imunnya kuat, biar kita bisa bertahan, bisa sehat. Nah itu kita harus saling peduli. Kalau satu rumah sudah saling peduli anak-anak, insya Allah karakter itu akan terbawa keluar rumah. Dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan-rekan, anak-anak yang di rumah itu nilai kepedulian sosialnya tinggi, pasti di luar rumah juga akan menunjukkan nilai-nilai yang sama seperti itu. Jadi semua itu bisa diawali dari lingkup keluarga kita anak-anak ya. Nah, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini anak-anak? Apa yang Bu Guru sampaikan? Kalau nggak ada yang tanya, Bu Guru tambah sedikit lagi, yaitu cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian selalu berpikir logis, kritis, dan inovatif. Anak-anak, ayo anak-anak, walaupun kita hidup di masa pandemik seperti ini, kita harus tinggal di rumah, kita jangan sampai loyo, kita harus semangat anak-anak ya, harus semangat. Kita kobarkan semangat belajar yang tinggi ya, kita kejar cita-cita kita. Ada pepatah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit anak-anak. Jadi apa yang kamu inginkan itu kamu perjuangkan, diiringi dengan doa ya, insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi nasib kita itu memang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kita harus memperjuangkan, kita harus belani cara Jawane ya. Kita perjuangkan nasib kita dengan sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, kemudian tidak lupa kita berdoa, ibadah dengan baik, taat pada orang tua, taat pada ibu bapak, pada bapak ibu guru, selalu mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu anak-anak ya. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Sampai di sini anak-anak, ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum jelas,
Nanti kalau belum jelas, sambil berjalan nanti Ibu akan sampaikan nilai-nilai ini lewat pembelajaran bimbingan konseling yang nanti Bu Guru akan mengaitkan dengan aplikasi Google Classroom, dengan Google Form sebagai presensinya, dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan anak-anak yang perlu Ibu tekankan di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, makan yang cukup bergizi, tidak usah begadang ya anak-anak ya, tetap semangat ya, semangat berjuang, semangat meraih masa depan. Mudah-mudahan anak-anak kelak menjadi anak-anak yang soleh, yang sukses, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan orang tua. Mohon maaf jika ada kesalahan Bu Guru dalam menyampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.